Sebelum memulai trading, Anda sebenarnya harus berlatihan dulu, ya. Latihan sama seperti belajar dan lewat demo akun, ya. Demo akun itu adalah suatu pelatihan dan real akun adalah pertandingan, ya. Di mana prosedur seperti itu agar Anda mengetahui bahwa bisnis ini adalah tidak menjanjikan keuntungan. Ada satu resiko, ya, yang bisa didapat, ya, bahwa high risk high gain. Dan kita harus menyadari bahwa kalau kita memang menjadi pemula, awalnya adalah kita mulailah dari lot yang terkecil terlebih dahulu, ya. Jadi belajar terlebih dahulu dengan demo akun, ya. Mungkin melatih MetaTrader, mungkin melatih membuat trading plan, mungkin melatih menyusun stop loss dan taking profit. Nah, sudah terlatih, Anda barulah masuk ke pertandingan atau buka akun real di broker, ya. Dan yang, karena kita tahu bahwa adanya risiko besar, ya, kita harus kuatkan dulu fondasi dalam membuat dalam bergabung dalam bisnis forex dan gold online ini. Karena fondasi kita ini kita miliki bukan hanya membentuk dari metode saja, tetapi kita membentuk mindset yang benar, ya, dalam melakukan transaksi forex dan gold online ini, ya. Dan GK Invest memberikan fasilitas-fasilitas edukasi di mana bukan hanya saya sampaikan metode-metode saja, tetapi saya sampaikan pula mengenai fondasi atau mindset yang benar dalam melakukan transaksi. Karena trading ini adalah faktor utama psikologisnya dari si trader, ya. Metode-metode yang trader miliki itu memang sudah tersistem. Tinggal kita harus bijak menggunakan metode tersebut adalah bagaimana kita menggunakan volume lot dari modal yang kita miliki. Itu yang pertama. Ya. Lalu, kita jaga modal kita dengan adanya menggunakan stop loss. Ya. Dan juga posisi yang tidak terlalu berlebihan. Nah, 3 elemen tersebut, ya, kita harus jaga untuk menjaga modal kita tidak sampai kena margin call. Seperti itu, ya. Oke. Saya sapa dulu beberapa orang. Oh, ya, silakan. Oke, membangun fondasi money management. Ini yang utama, ya, dalam kita memulai trading. Walaupun di sini ada yang sudah lama, mohon maaf. Jadi, karena ini random, saya akan mulai dari pertama sekali untuk membangun fondasi mindset, ya, dari money management. Karena ini yang sangat penting, ya, dari analisa SWOT, ya, mungkin yang sudah tahu bahwa kekuatan dan kelemahan kita itu adalah faktor internal dan opportunity dan threat itu faktor eksternal, ya. Faktor internal ini yang harus kita kendalikan, ya. Kita harus mengendalikan diri kita, kesabaran, ya, pembelajaran, detail, fokus, antusias dan responsif terhadap market, ya. Sehingga kita dapat melakukan trading atau dagang atau bisnis apapun yang kita lakukan itu selalu kita dalam kendali controlling kita. Ya. Jangan sampai kelemahan kita menguasai dalam melakukan entry dalam trading forex dan gold online. Ya. Justru itu, ya, untuk mengurangi kelemahan kita, seperti ceroboh, takut, serakah, dan sombong, kita lakukanlah trading plan. Ya. Trading plan atau menyusun suatu perencanaan dagang, ya, yang kita susun lewat chart. Ya. Bisa lewat fundamental pun juga ada yang membuat trading plan dengan fundamental. Misalkan saya akan rencana beli jika memang nanti pengumuman suku bunga RBNZ, ya, tadi pagi itu tetap dan proyeksi untuk perbaikan ekonomi di New Zealand akan lebih fokus ke arah tersebut. Nah, berarti saya akan beli mata uang tersebut, saya diamkan sampai pengumuman suku bunga selanjutnya.
Tetapi dalam segi teknikal kita bisa menyusun membuat forecast map. Ya, forecast map itu seperti kita membuat jejak ya perjalanan kita seperti GPS kita nih ya untuk arah market itu kira-kira kemana dengan alat bantu beberapa pola-pola grafik dan juga dengan Fibonacci retracement dan Fibonacci expansion dan juga bisa dengan equidistant channel. Nah, nanti kita praktekkan ya. Artinya adalah untuk menguasai kelemahan kita, agar kelemahan kita tidak ingin buru-buru entry, tidak ingin buru-buru langsung buy atau sell tanpa menunggu konfirmasi dari candlestick, ya, kita harus membuat perencanaan dagang, ya, perencanaan dagang dengan mengacu pada tren dan support resisten, ya. Karena utama dalam trading kita mencari tren, ya. Yang terpenting dalam trading untuk setelah tren tersebut adalah support dan resisten, ya. Ya. Lalu opportunity dan trade ini adalah eksternal, ya. Eksternal. Kita nggak punya kuasa untuk mengendalikannya seperti tantangan, ya, seperti opportunity. Misalkan Anda buy gold, lalu Anda gunakan stop loss, Anda nggak gunakan taking profit, tiba-tiba gold turun. Gold naik. Ya. Begitu gold naik adalah Anda sudah mendapatkan peluang yang di luar dugaan Anda. Ya, itu adalah eksternal yang kita nggak bisa punya kuasa untuk mengatur. Ya. Dan trade juga sama. Tantangan ini adalah seperti margin call, broker, dan force major. Sama seperti misalkan saya sudah persiapkan webinar ini ya. Saat saya sudah persiapkan webinar ini, mungkin dari infrastrukturnya sudah saya persiapkan, dari internet, dan juga dari materi, dari perencanaan persiapan dari fisik saya, tiba-tiba dalam perjalanan itu ada saja kendala-kendala. Misalkan internetnya tiba-tiba drop atau seperti apa. Nah, itu eksternal yang kita nggak punya kuasa. Walaupun kita sudah merencanakan suatu perencanaan yang sudah matang, tetapi dalam perjalanan itu ada saja yang nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita, ya, diri kita supaya kita agak sabar, ya. Misalkan namanya tantangan margin call itu pasti ada, ya. Sebagaimana kita mengurangi, ya, entry, ya, supaya tidak terlalu banyak dan tidak jadi kena margin call. Nah, oke. Modal untuk trading. Oke. Nah, ini saya biasanya kalau ada yang bertanya modal untuk trading berapa coach, ya saya tanya aja pada diri Anda kira-kira ada dana nganggur berapa, ya, berapa persen dari dana nganggur tersebut Anda menggunakan untuk trading. Jangan semuanya, jangan seluruhnya Anda gunakan untuk trading. Jadi berapa persen dari dana nganggur, ya, tabungan Anda kira-kira yang tidak digunakan dalam jangka waktu dekat. Nah, berapa persen yang ingin Anda gunakan untuk trading? Nah, jangan semuanya. Lalu tentukan risk profile dari risk profile Anda dari setiap entry posisi. Misalkan gini, Anda setiap entry posisi itu harus menyiapkan resiko kira-kira berapa persen dari modal. Ya. Oke, setiap klik loh, setiap entry kira-kira berapa persen dari modal agar menghindari, ya, Anda terkena margin call gitu loh. Harus tentukan risk profile-nya per entry, ya. Dan terapkan money management dan risk management sebagai pertahanan modal. Karena trading ini tidak pasti profit, ya. Karena kesalahan-kesalahan banyak orang tuh tanpa stop loss, ya. Jadi gunakanlah risk management, ya, sebagai pertahanan modal Anda. Oke. Paham lah ini ya. Artinya aja harus gunakan stop loss, dan stop loss-nya itu harus benar-benar di area yang tepat lah untuk antisipasi Anda kena margin call. Oke, ini money management saya sudah sampaikan berkali-kali, ya.
yang tadi saya sampaikan 2% sampai 5% risk per entry dari modal, lalu dari risk per entry tersebut Anda kalikan dari modal Anda, maka akan ketemu angka berapa dolar risiko Anda per entry. Dan dibagi persentase PIP, bukan persentase PIP, jumlah PIP, ya, berapa PIP misalkan Anda stop loss-nya dikali 10. 10 itu nilai value per point, nilai satu PIP-nya adalah $10, ya. Dan dari situ Anda ketemu jumlah lot. Karena dari jumlah lot Anda sudah temukan, maka Anda tradingnya itu tidak akan hajar-hajaran lot. Nah, ini untuk menghindari Anda kebingungan dalam entry. Sedangkan banyak sekali trader-trader yang memang begitu di entry, lalu turun, ya. Dan juga ada yang bertanya ke saya, Coach, kalau misalkan saya buy sekarang, kalau turun gimana? Nah, dalam dunia trading, jangan ada perkataan seperti itu. Ya, kalau kita buy, ya, lalu turun, ada dua tindakan. Bisa di cut loss, atau tunggu sampai kena stop loss. Ya. Karena dagang itu kita nggak selalu benar, ya, karena faktor eksternal itu ada, kita sudah menyiapkan trading plan. Tiba-tiba dia turun. Ya, yang nggak disangka bahwa ada namanya lockdown tiba-tiba di Eropa misalkan, ya, seperti itu. Dan kita nggak punya kuasa untuk mengendalikan lockdown tersebut. Artinya kalau misalkan tiba-tiba turun, ya sudah, kita persiapkan antara kena stop loss atau di cut loss. Ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Karena jangan ada pertanyaan lagi, kalau saya buy, tiba-tiba turun bagaimana? Nah, itu satu pertanyaan yang memang seolah-olah saya nggak mau kena rugi lah gitu. Ya, tetapi gimana kita membatasi kerugian kita dalam setiap entry. Ya. Oke, nah jumlah lot ini Anda sudah memiliki berapa jumlah lot dari modal Anda sudah harus persiapkan. Jangan sampai Anda entry, tiba-tiba modal Anda nggak seberapa atau modal Anda mungkin terbatas, lotnya terlalu banyak. Nah, itu mengakibatkan margin call atau mengakibatkan kebangkrutan. Karena bisnis trading forex dan gold ini menggunakan daya ungkit, ya, maka bisa saja kerugian kita itu besar, ya. Karena daya ungkit tersebut atau leverage itu pedang bermata dua, bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar dan juga bisa sebaliknya yang sangat besar juga, menghasilkan kerugian yang sangat besar juga. Nah, itu sebenarnya dalam bisnis ini fair-fair saja, ya. Karena kalau misalkan kita dapat keuntungan bisa besar dan kita mendapatkan kerugian bisa besar, ya. Karena gunakan leverage ini, maka kita tradingnya pun juga harus dengan lot yang terkecil dulu untuk bagi yang pemula, ya. Dan strategi sistem Anda bisa tentukan, nah ini masing-masing punya karakter. Ada yang senangnya itu tradingnya itu lagi baru-barunya biasa lagi senang-senangnya trading, bawaannya pengen klik terus, ya. Hasratnya kalau nggak ngeklik kayak gimana gitu. Dan ada yang bilang itu namanya scalping atau gimana. Nah, scalping itu Anda harus tahu definisi scalping itu apa. Dan juga kalau misalkan kita trading dengan cara cepat, apakah kecepatan itu bisa dapatkan hasil cepat-cepat kaya? Ya, ya, karena tidak ada rahasia untuk cepat kaya, ya, kecuali jual kuantiti yang besar, gitu aja. Ya. Tapi sekali lagi, di balik itu ada bisa menjadi kerugian yang sangat besar. Ya. Ingat, ya, tidak ada rahasia ingin cepat-cepat kaya seperti apa dalam bisnis apapun, ya. Ingin cepat kaya itu adalah bagaimana kita menjual dalam kuantiti besar, ya. Tetapi sekali lagi kalau misalkan kita pemula, ya, tiba-tiba kita tidak mengerti resiko tersebut, ya, otomatis kita akan bisa saja mendapatkan kerugian yang sangat besar, ya. Bukan auto sultan, malah jadi auto miskin. Ya. Nah, bagi kita yang pemula mungkin mulailah dari yang terkecil dulu. Ingat, terlalu banyak jumlah posisi lot yang terlalu besar tersebut, itu pedang bermata dua untuk kita. Apalagi Anda tanpa gunakan stop loss. Ya.
bisa saja mengakibatkan kerugian yang sangat besar, bahkan sampai bangkrut. Oke, ini stop loss ya. Oke, stop loss yang sudah saya sampaikan adalah pada swing low dan swing high. Ya, kalau buy itu kita ambil di swing low, kalau sell itu kita input di swing high. Ya, dalam setiap gelombang. Oke, identifikasi pasar. MetaTrader ini sangat banyak fiturnya. Bahkan order ini kita bisa ada dua pilihan, ada market execution, ada pending order. Ya, market execution bisa buy dan sell langsung. Pending order itu ada yang berbasis limit, ada yang berbasis stop. Ya, berbasis limit itu ada buy limit, ada buy stop. Ya, buy limit itu kita pending order atau pesan beli di bawah harga running yang sekarang bergerak. Dan sebaliknya, sell limit kita pesan jual atau kita pesan sell di atas harga running yang sekarang bergerak dengan selisih yang diberikan broker itu variatif. Ya, ada yang 5 pip, ada yang 10 pip. Ya. Lalu buy stop itu kita pesan beli di atas harga running. Sebaliknya, kita beli di harga mahal. Ya. Sell stop juga sama, pesan jual di bawah harga running. Ya, kita jual atau sell di bawah di saat harga murah. Nah, itu ada fitur-fitur tersebut untuk memanfaatkan trader mensiasati strategi-strategi tradingnya dalam melakukan eksekusi. Ya, kalau menurut saya memang kalau saya pribadi itu mengacu pada follow the trend. Nah, follow the trend ini saya tambahkan dengan bidding atau menawar. Bisa saja kita nawar ini dengan limit order ya, buy limit dan sell limit. Nah, itu artinya menawar ya. Tetapi kalau buy stop sama sell stop itu juga sama seperti follow the trend, hanya tetapi belinya di harga mahal dan jualnya di harga murah. Sama seperti kita beli barang itu, beli barang harganya 5 juta, saya mau belinya di harga 5 juta, di harga 6 juta. Ya. Jadi beli di harga mahal dalam prinsip dagang saya itu kurang masuk. Saya mau beli barang di bawah harga pasaran. Kalau prinsip dagang kan seperti itu. Prinsip dagang saya mau beli di harga pasaran, misalkan pasaran 5 juta, saya akan beli di harga 4 juta atau di bawah 4 juta untuk saya jual lagi dan mendapatkan keuntungan. Ya, jual lagi otomatis jadi harga pasaran. Ya. Nah, itu artinya menawar untuk kita jual lagi. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan ya. Kalau mengikuti pola segitiga, bisa dong Pak pakai buy stop sama sell stop. Oke. Dalam mengikuti pola segitiga, kita punya 3 strategi loh, ya, untuk entry. Saya kenapa nggak menyarankan untuk buy stop sama sell stop? Dikhawatirkan kita terjebak pada false break. Nah, kalau dalam trading ya, dikhawatirkan kita terjebak pada false break. Ya, begitu dia break ke atas, lalu ditarik lagi ke bawah. Nah, kita udah kena buy stop duluan tuh. Nah, dalam pola segitiga, maaf, kita lakukan 3 strategi nanti, oke? Kita langsung ke market ya. Saya keep dulu ya, Mas Bima ya. Untuk pertanyaan ini bagus. Nanti akan saya keep dulu sambil nanti ke market kita jawab.